Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kaidah kebahasaan dalam teks fabel. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata lainnya. Sinonim dalam teks fabel dikhususkan dalam kata sifat yang berkaitan dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat. Contoh, kata rajin, sinonimnya berusaha giat, suka bekerja. Kata sedih, sinonimnya merana, susah hati, sedu sedan. Rajin dan sedih merupakan efek emosi lemah, sedangkan berusaha giat, suka bekerja, merana, susah hati, dan sedu sedan merupakan efek emosi kuat. Nah, berikutnya adalah antonim. Antonim adalah dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh, atas antonimnya bawah, besar antonimnya kecil. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik dua. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk kalimat tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru untuk kalimat perintah. Kemudian ada kata ganti orang pertama dan kedua. Berikut adalah cara penulisan kalimat langsung. Pertama, bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Contoh, saya tidak mau bersamanya, tegas Risma. Pada kalimat A merupakan penulisan yang salah karena menggunakan tanda petik 1. Sedangkan pada bagian B merupakan penulisan yang benar karena menggunakan tanda petik 2. Berikutnya, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petik. Contoh, Andi menyatakan, aku akan pergi ke sekolah. Kalimat A salah karena tanda titik diletakkan setelah tanda petik 2. Seharusnya tanda titik diletakkan sebelum tanda petik 2, seperti contoh B. Ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan, atau dengan kata lain, kalimat pengiring berada di depan. Contoh, Ulu berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri. Pada kalimat A merupakan kalimat yang salah karena setelah kata berkata, tanda koma tidak diberi spasi dengan tanda petik 2. Berbeda halnya dengan bagian B, Ulu berkata, spasi, petik 2, biarlah saya bernyanyi sendiri, merupakan bagian yang benar karena setelah tanda baca koma diberikan spasi dengan tanda petik 2-nya. Kemudian yang keempat, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Dengan kata lain, kalimat pengiring berada di belakang. Contoh,
Ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Bagian A salah karena tidak ada spasi antara petik 2 dengan kata semut lirih. Berbeda halnya dengan B. Setelah kata hujan, koma, lalu tanda petik 2 diberikan spasi dengan kata semut lirih. Selanjutnya, yang kelima, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Dengan kata lain, kalimat pengiring berada di tengah. Contoh, aku tidak mau bersamanya, kata Rani. Biarkan dia dengan yang lain. Pada bagian A merupakan bagian yang salah karena pada awal kalimat kedua di kata biarkan menggunakan huruf kapital. Seharusnya ditulis huruf kecil seperti pada bagian B karena kata biarkan tidak menunjukkan nama orang dan kata sapaan. Berikutnya yang terakhir, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh, Katak berkata, "Kenapa aku harus menurutimu?" Tanda tanya. Nah, pada bagian A salah karena di sana dua menggunakan tanda baca, tanda tanya, dan tanda koma. Seharusnya ditulis seperti bagian B, hanya tanda tanya saja tanpa diisi tanda koma, atau tanda seru tanpa diisi tanda koma. Nah, berikutnya adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup tidak menggunakan tanda petik, intonasi membacanya datar, dan terdapat perubahan kata ganti orang. Perubahan kata ganti orang pada kalimat tidak langsung. Yang pertama, kata ganti orang pertama, saya atau aku, berubah menjadi orang ketiga, dia atau ia. Contoh, saya mencintai Dion, kata Ayu dalam penulisan kalimat langsung. Dalam penulisan kalimat tidak langsung, Ayu mengatakan bahwa dia mencintai Dion. Berikutnya adalah kata ganti orang kedua, kamu, berubah menjadi orang pertama, saya atau aku, atau nama orang. Contoh, apakah kamu mencintai saya? Tanya Ayu dalam kalimat langsung. Ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, Ayu bertanya apakah Dion mencintainya. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang kedua jamak, kalian, dan orang pertama jamak, kita, berubah menjadi kami, kita, dan mereka. Contoh, apakah kalian tahu perasaanku? Tanya Ira dalam kalimat langsung. Kemudian kalimat tidak langsungnya, Ira bertanya, apakah kami tahu perasaannya? Nah, selanjutnya adalah penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya nanti jatuh.
Berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi dalam teks fabel merujuk pada konjungsi kronologis atau urutan waktu seperti sewaktu, ketika, selama, sambil, sesudah, setelah, seusai, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula konjungsi intrakalimat atau dalam satu kalimat seperti dan, atau, tetapi, sehingga, sedangkan, padahal, maka, dan sebagainya. Contoh, gajah datang menolong ketika kancil sedang kesusahan. Gajah menolong kancil sehingga mereka menjadi teman baik. Berikutnya adalah kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri, sehingga makna kata sandang sangat bergantung pada kata yang mengikutinya. Penulisan kata sandang si dan sang terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, kecuali peletakannya di awal kalimat. Dengan kata lain, apabila bukan di awal kalimat, kata sandang si dan sang ditulis dengan huruf kecil. Contoh, suatu hari si kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Contoh yang kedua, sang gajah memiliki tabiat yang begitu angkuh. Kata si pada si kancil ditulis dengan huruf kecil karena berada di tengah kalimat. Sedangkan kata sang pada kata gajah ditulis dengan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan. Kata depan biasanya digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan diantaranya di, ke, dari, pada. Contoh, rusa bersembunyi di dalam rumput. Pemburu mendapatkan buruan pada saat matahari sudah meninggi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat.